Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu, orang tua, pemirsa ICWS TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berada pada salah satu bulan haram, bulan Zulhijjah, salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak memiliki fadilah, banyak memiliki keberkahan, dan banyak sekali mengandung keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beribadah pada bulan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana puncak pelaksanaan ibadah haji, di mana para jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah, yang merupakan salah satu rukun dari ibadah haji. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Hajju Arafah, bahwa haji itu mestilah wukuf di Arafah. Maka sebagai ikatan kita yang tidak melaksanakan haji, kaum muslimin yang tidak melaksanakan haji, kita disunahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan puasa yang disebut dengan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana fadilahnya, kata Rasulullah SAW, puasa Arafah itu dapat menghapus dosa 2 tahun lamanya, dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Dan kemudian pada tanggal 10, pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, ini adalah hari-hari yang agung di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperbanyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan itu dalam Al-Qur'an. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang telah Allah berikan hidayah kepada kalian, dan agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi jelas bahwa ini adalah hari-hari yang agung, hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari yang banyak sekali mengandung ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap musim haji, setiap hari raya Idul Adha, atau setiap hari raya Idul Kurban, kita mengingat sosok yang sangat penting, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang digelari dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Bagaimana tidak, karena ibadah haji, ibadah kurban, itu kita warisi dari pelaksanaan ibadah, ritual ibadah yang dulunya pernah dipraktikkan awal mula sekali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang pada hari-hari ini sangat layak untuk kita kenang, sangat layak untuk kita ambil pelajaran-pelajaran berharga dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Pada umur 86 tahun, kata sebagian ahli tafsir, Nabi Ibrahim belum lagi diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa putus berdoa, Robbi habli minas salihin, ya Allah karunikan hamba anak keturunan yang soleh. Dan kemudian Allah beri kabar gembira Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hadirnya sosok anaknya akan diberi nama dengan Ismail alaihissalam, dan baru saja anak itu lahir, Allah kemudian perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memisahkan anak itu dari rumahnya, untuk dipisahkan, dibawa ke satu tempat yang Nabi Ibrahim alaihissalam belum tahu tempat itu ada di mana. Di sebuah lembah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, biwadin ghairi dzi zar'in, sebuah lembah yang tidak ada tanam-tanaman di dalamnya, tidak ada kehidupan di situ awal mulanya. Ke tempat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memindahkan, mengasingkan, membawa putranya Ismail alaihissalam. Dan belum selesai. Ketika sudah diletakkan di situ atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama ibunya Hajar, lalu kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti kelak anaknya itu dan anak keturunannya nanti mendirikan sholat, dan Allah rekam doa Ibrahim dalam Al-Quran, Rabbana liyuqimus shalah, agar nanti anak keturunanku itu, ya Allah, yang aku tinggalkan di tempat ini, ya Allah, di lembah yang tak ada tanam-tanaman, ya Allah, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang disucikan, Rabbana liyuqimus shalah, agar nanti mereka, ya Allah, mendirikan sholat kepadamu, ya Allah. Dan ketika Allah izinkan bertemu setelah bertahun-tahun kemudian,
Lalu kemudian Allah izinkan Nabi Ibrahim bertemu lagi dengan anaknya Ismail alaihissalam. Lalu Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya itu yang baru saja ditemuinya. Anaknya yang sudah mampu membantu Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan atau mengerjakan kegiatan sehari-hari, pekerjaan sehari-hari, baru saja tumbuh kebahagiaan dan muncul kebahagiaan di dada Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam datang perintah Allah yang lain lewat mimpi Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Karena ini perintah Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakannya dengan penuh khidmat, dengan penuh pelayanan, taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika akan dibawa ke tempat penyembelihan, Allah kemudian mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan kibas atau sembelihan yang besar atau seekor domba yang besar sebagai ganti dari ketulusan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menguji bagaimana kepatuhan Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan itu di dalam Al-Qur'an, "Qad shaddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Dalam surah As-Saffat ayat 105. Ya Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpi itu, bahwa engkau dalam mimpi melihat bahwa engkau menyembelih anakmu, dan demikianlah kami balasi orang-orang yang berbuat baik. Maka setiap pelaksanaan ibadah haji, setiap pelaksanaan ibadah kurban, cobalah lihat pahalanya. Di samping pahala yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakannya, terus saja mengalir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, karena ibadah ini yang pertama kali melakukannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian kita warisi sampai hari ini. Jemaah yang pemirsa CBS TV yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pengorbanan, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala mampu kita serap, mampu untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Begitulah seorang hamba sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah Allah, dia akan lakukan sami'na wa ata'na. Mewakili seluruh keluarga besar ICBS Payakumbuh, unsur pimpinan dari yayasan, unsur pimpinan, kepala sekolah, kepala asrama, guru, pembina, musyrif dan musyrifah, ustadz dan ustazah, keluarga besar ICBS mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga pengorbanan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sanggup kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.